Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Fuad dari kelas 21B English Education. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang menjadi final project manajemen bisnis dan pembelajaran. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang beberapa materi saya, yaitu terkait dengan sumber komponen sistem ekonomi dunia, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran, dan terakhir adalah sistem ekonomi syariah. Baik, yang pertama adalah sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Dan ada pun beberapa contoh dari sistem ekonomi. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi liberal, dan terakhir ada sistem ekonomi kerakyatan. Dan yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sosialisme muncul di akhir abad ke-18, dari awal dari muncul di abad ke-18 sampai awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi. Selanjutnya, contoh negara sangat berkuasa dalam pemilihan bersama atau biasa kita dengar sebagai kolektivitas. Semua faktor produksi, maksudnya seperti produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau production for needs. Jadi perencanaan ekonomi atau economic planning yang dilakukan oleh negara. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan aspek kapitalisme dan sosialisme, serta ekonomi campuran melindungi kepemilikan dan pribadi dan memberikan tingkat kebebasan ekonomi dalam penggunaan modal. Namun juga memungkinkan pemerintah untuk campur tangan dalam kegiatan ekonomi dalam mencapai tujuan sosial. Contohnya itu sebagai gabungan dari kelebihan sosial atau sistem ekonomi, pasar, dan komando. Artinya pemerintah dan rakyatnya memiliki peran dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam dunia perekonomian. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah Brazil, Mesir, dan juga Prancis. Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu cabang ekonomi yang berbasis syariah. Maksudnya, secara umum, tujuan ekonomi syariah adalah membahas ekonomi yang sesuai dengan ajaran al-Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Contoh ekonomi syariah adalah misalnya nih, bank syariah atau pegadaian syariah atau asuransi syariah atau koperasi syariah dan sebagainya. Hal yang membedakannya dengan ekonomi umum adalah prinsip dan aturannya. Prinsip dan aturan ekonomi syariah di atas mengacu pada berbasis yang ekonomi Islam. Jadi itu tadi yang sempat saya presentasikan beberapa sistem perekonomian yang ada di Indonesia khususnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.